Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nestiar dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari modul 11 tentang kimia hijau. Pertama-tama, pengertian kimia hijau. Pengertian kimia hijau adalah filsafat penelitian dan rekayasa atau teknik kimia yang menganjurkan desain produk dan proses yang meminimalisasi penggunaan dan penciptaan senyawa-senyawa berbahaya. Sementara kimia lingkungan adalah cabang kimia yang membahas lingkungan hidup dan zat-zat di alam. Kimia hijau justru berupaya mencari cara mengurangi dan mencegah pencemaran pada sumbernya. 12. Ikatan kimia hijau. Kimia hijau merupakan paradigma yang relatif baru, dengan fokus pada upaya mengoptimalkan kegiatan perancangan proses produk pasca yang bisa memperkecil bahkan menihilkan pemakaian dan pembentukan bahan kimia beracun dan berbahaya. Tak dapat dipungkiri, berbagai kegiatan industri hampir selalu menyisakan bahan terbuang. Jika begitu, dilepas ke lingkungan maka menimbulkan dampak menurunkan tingkat kesejahteraan umat manusia. Mulai dari gangguan kesehatan, kerusakan organ tubuh, bahkan kematian. Di sisi lainnya, ekosistem dapat mengalami keseimbangan. Bahkan kehancuran jika secara terusan mengadopsi bahan kimia beracun dan berbahaya. Ini dia 12 ikatan kimia hijau. Pencegahan limbah. 1. Lebih baik untuk mencegah sedini mungkin terjadinya limbah daripada menanggulangi dan mengelola limbah yang sudah terlanjur terbentuk. Kedua, memaksimalkan ekonomi atom. Perancangan sintetis sedemikian rupa sehingga produk akhir mengandung proporsi maksimum dari bahan awal. Dalam hal ini, sedikit atom yang terbuang kalau bisa nihil. Menurut Santosa, metode sintetis harus dirancang dengan memaksimalkan semua reakan menjadi produk akhir yang diinginkan. 3. Perancangan sintetis dengan bahan kimia yang tidak berbahaya. Dalam praktek metode sintetis seharusnya didesain untuk menggunakan dan menghasilkan zat paling sedikit atau sama sekali tidak menimbulkan kerusakan pada manusia dan lingkungan. Perancangan bahan dan produk kimia yang aman. Produk kimia seharusnya dirancang secara aman dan sesuai fungsi yang diinginkan sedemikian mungkin terjadi meminimalkan terjadi toksitas bagi manusia. 5. Pelarut dan senyawa pembantu yang ramah lingkungan. Pelarut hijau, meskipun sebagai zat yang tidak berkontribusi dalam terjadinya struktur produk, tetapi dipadukan untuk terjadinya reaksi kimia dalam proses produksi. Dengan demikian, pelarut hijau perlu menjadi pilihan utama. 6. Perancangan untuk efisiensi energi. Perlunya perancangan efisiensi energi adalah memperhatikan dampak lingkungan dan nilai ekonominya. Dalam ini jumlahnya harus diminimalisir. 7. Penggunaan bahan baku atau bahan dasar atau bahan mentah terbarukan. Apabila secara teknis ekonomi memungkinkan, maka sebaiknya menggunakan bahan baku yang terbarukan. 8. Mengurangi tahapan reaksi atau derivatif. 9. Katalisis reagen seharusnya lebih unggul untuk reagen stoikimetri. Dalam hal ini, Santosa menjelaskan bahwa penggunaan senyawa mempercepat reaksi dalam mengkonsumsi energi bahan besar. 10. Rancangan untuk degradasi peruraian. Produk kimia seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga dapat terurai menjadi produk yang tidak berbahaya. 11. Analisis ketika atau real time untuk pencegahan polusi. Metodologi analitik perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memungkinkan kontrol proses dan monitoring seketika. Hal itu mengantisipasi terbentuknya zat berbahaya. 12.
meminimalisir potensi kecelakaan. Rancangan kimia dan bentuk fisik padat cair dan gas harus sedemikian rupa sehingga potensi kecelakaan seperti ledakan, kebakaran, dan kontaminasi terhadap lingkungan menjadi sangat minimal. Lalu 10 masalah dalam 50 tahun ke depan, yaitu makanan, lingkungan, kemiskinan, populasi, energi dan air, terorisme, demokrasi, pendidikan, dan penyakit. Terima kasih, itulah sedikit PowerPoint TB2 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.